Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluarga rumah kita yang dikasihi Tuhan, makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Yohanes 21. Nah, kita akan membaca beberapa ayat masih dalam konteks Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam kisah ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Mari kita langsung saja di ayat yang ketiga dan seterusnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, ini nanti menjadi perenungan kita, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Nah, ini nanti jadi catatan bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, melalui perenungan beberapa ayat ini kita akan merenungkan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Dan melalui kisah ini kita akan belajar beberapa tips bagaimana kita bangkit dari kegagalan untuk menjadi berhasil. Mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Nah, yang pertama prinsipnya adalah kita harus memiliki namanya mentor. Nah, kita perhatikan para murid ini secara SOP mencari ikan, mereka sudah paham. Mereka bukan seorang dokter, mereka bukan seorang teknokrat, mereka bukan seorang politisi, mereka bukan tentara, mereka bukan polisi, tapi mereka nelayan yang hari-harinya ada di laut, yang aktivitas kesehariannya adalah mencari ikan. Sehingga secara teori mereka sudah paham betul SOP yang benar mencari ikan itu bagaimana. Dan itu sudah mereka lakukan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pada malam itu mereka pergi mencari ikan, tetapi malam itu tidak menangkap apa-apa. Nah, secara teori dan SOP orang mencari ikan, SOP-nya nelayan, bahwa mencari ikan yang benar itu adalah di malam hari. Mereka berangkat sore, nah sepanjang malam itu mencari ikan, baru paginya mereka pulang. Sudah benar caranya, sudah benar teorinya, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tentunya karena tidak menangkap apa-apa, bisa dibilang kalau dalam sebuah pekerjaan itu mereka mengalami kegagalan. Sudah capek, sudah ngantuk, tidak tidur, pagi-pagi tidak menangkap apa-apa. Itu adalah satu kegagalan. Tentunya hatinya sedih, harapannya tidak dapat dicapai, hatinya sedih, hatinya kecewa. Nah, dalam situasi kondisi seperti itu, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tapi yang lucu adalah mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Nah, ketika Yesus datang, kita lihat bahwa Tuhan Yesus mulai diskusi, menyampaikan pertanyaan komunikasi, apakah mempunyai lauk gitu kan? Ya tentunya jawabnya tidak ada, karena semalam tidak menangkap apa-apa. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah lagi, tebarkanlah jalamu sebelah kanan perahu. Ini nggak mudah loh, karena situasi harinya itu sudah menjelang siang. Secara teori, secara SOP itu nggak benar. Yang caranya benar aja, SOP-nya benar aja, sepanjang malam mereka nggak nangkep apa-apa. Tapi ketika secara teori sudah salah, secara SOP tidak sesuai,
dan menjelang siang pula, ditambah mereka sudah capek, mereka sudah lelah, sudah hilang harapan, sudah kecewa, sudah frustasi. Ada satu pribadi yang hadir, memberikan penguatan, memberikan dorongan, memberikan harapan. Karena yang disampaikan Tuhan Yesus adalah, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit kegagalan mereka, tidak mengungkit-ungkit cara mereka, tidak mengungkit-ungkit SOP mereka. Hanya kembali memberikan dorongan, memberikan motivasi. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa yang pertama untuk kita bisa bangkit dari kegagalan, pertama kita harus memiliki mentor. Mentor itu orang yang selalu ada bersama dengan kita, hadir dalam hidup kita saat kita dalam keadaan tidak baik. Kemudian mentor itu yang bisa memberikan dorongan, bisa memberikan harapan, bukan mencaci maki, bukan menyalahkan, bukan mencari kesalahan kita, tapi seorang mentor yang hadir saat kita dalam keadaan tidak baik, kemudian dia bisa memberikan dorongan, bisa memberikan motivasi. Karena itu yang pertama, mari siapapun kita, apalagi secara kerohanian, pastikan memiliki mentor yang selalu ada bagi kita. Kemudian yang kedua, untuk kita bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, yang kedua, miliki mentalitas yang tidak mudah menyerah. Itu dibuktikan para murid. Ketika sudah semuanya itu, kembali Yesus bicara, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi? Petrus dan teman-temannya kembali melakukan. Artinya dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Bukan orang yang mudah give up. Tapi dia kembali mau melakukan setelah sebelumnya mengalami kegagalan. Nah, yang kedua, kita harus memiliki mentalitas yang tidak mudah menyerah. Itu akan buat kita apa? Bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Dan pada akhirnya benar, mereka melakukan kembali dan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saking banyaknya mereka tidak dapat menariknya. Nah, kegagalan berubah menjadi keberhasilan. Kita bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Yang pertama, kita harus punya mentor. Yang kedua, kita harus memiliki mentalitas tidak mudah menyerah. Yang ketiga, terakhir, kita harus memiliki mentalitas bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya di ayat yang ke-8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Dikatakan Petrus keberatan menarik banyaknya ikan. Tapi murid-murid lain datang membantu, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita selalu butuh orang lain. Kita tidak bisa berhasil sendiri, kita selalu butuh orang lain. Karena itu, mari kita bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Yang pertama, miliki mentor. Yang kedua, miliki mentalitas yang tidak mudah menyerah. Yang ketiga, miliki mentalitas yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bisa mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan. Tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.